Halo pemirsa Antasena Urban Farming. Sekarang saya berada di seputaran pohon bambu. Di sini saya memiliki misi, misi kayak agen rahasia. Tapi memang saya mencari agen hayati, yaitu biang trichoderma. Jadi kalau kita sering meluaskan wawasan lewat Google, YouTube dan lain sebagainya, kita akan dapat mencari trichoderma ini secara gratis, nggak usah beli, karena ilmu itu memang dibutuhkan bagi para pemula seperti saya. Ini saya akan tunjukkan di mana biang trichoderma tersebut berada di seputaran pohon bambu. Bukan pohon sih sebenarnya, lebih tepatnya di nih, saya tunjukkan. Jadi di deretan akar yang tidak terkena sinar matahari, lihat, hijau toh, hijau kebiru-biruan. Nah tuh, nih, located. Ini rajanya trichoderma, banyak sekali di sini. Banyak sekali. Tuh. Nah, ini pohonnya menghadap ke barat ya, menghadap ke barat, sinarnya dari sana. Jadi dia condong kayak gini nah. Jadi yang di sini kan tidak kena sinar matahari, maka muncullah jamur. Maka teknik-teknik yang digunakan untuk mencari atau memancing trichoderma yang dari akar bambu dan daun bambu itu sebenarnya daun bambu yang dicari itu bukan daun bambu sembarangan, ya. Maksudnya daun bambu yang tidak terkena sinar matahari. Jadi dia luruh dari bawah, dari ini tanamannya, dia jatuh ke bawah, tidak terkena sinar matahari. Di situ akan terdapat biang-biang trichoderma. Biasanya berada di tengah-tengah antaranya batang keras di tengah ini ya, batang keras daun. Makanya mereka akan mengumpulkan secara acak sebenarnya. Dia mengumpulkan banyak daun langsung dimasukkan ke kardus langsung disinasi. Itu sebenarnya mereka memilih secara acak. Sebenarnya ini kelihatan trichoderma itu kelihatan kok di tengah-tengah. Nah ini, nah ini warnanya ada hijau-hijaunya toh. Nih di tengah ini trichoderma ini. Kalau kita ambil dan kita simpan di kardus atau dikasih nasi, nah itulah yang membuat menjadi trichoderma menempel pada nasi tersebut. Nah kalau ini saya tinggal ambil. Ini saya tinggal ambil ini, karena di sini banyak sekali trichoderma. Loh, ya kan? Inilah gunanya wawasan dan ilmu pengetahuan, lor. Kita nggak usah beli trichoderma. Bagi rekan-rekan yang dulu-dulu yang mungkin jauh dari pohon bambu, mungkin ya bisa dikatakan kondisional ya. Tapi kalau seandainya mereka pergi sedikit ke pinggir desa kan masih banyak itu bambu-bambu. Kita cari bambu yang seperti itu. Lihat, banyak sekali ini trichodermanya. Jadi gitu ya. Jadi pengembangannya seperti itu ternyata, semudah itu, sesimpel itu. Dan bagaimana sih sang pencipta itu juga menciptakan bakteri patogen, tapi juga menciptakan predator patogen sendiri ya. Ini predator patogen. Nah ini nanti yang daun-daun yang luruh ini nanti. Nah kalau kita mengumpulkan secara banyak acak gitu kan tetap ada ya, trichodermanya tetap ada ya, di salah satu daun tetap ada. Nah disitulah yang
akan dipancing sama rekan-rekan channel organik lain yang menyarankan bahwa daun bambu itu bisa memancing trichoderma. Sebenarnya itulah yang terjadi, prosesnya seperti itu. Sebenarnya saya itu juga kepo banget dengan apa yang mereka lakukan. Kenapa daun bambu kok bisa gitu loh? Kenapa daun bambu kok bisa? Makanya saya mencari pohon bambu, langsung saya praktekkan, saya lihat. Karena ya kayak itu tadi, kepo tadi. Saya kurios banget. Setelah saya tiba di lokasi, ternyata betul trichoderma ada banyak di situ. Dan saya memilih, bukan enggak saya memilih, jadi enggak acak gitu ya. Di mana sih yang ada trichodermanya? Yang di sana itu enggak kurang, ada tapi enggak banyak. Yang terpapar sinar matahari langsung tidak ada. Mungkin yang di sana mungkin ada ya. Ini kan banyak daun bambu nih. Situ. Nah, ternyata yang banyak itu yang tidak terkena sinar matahari. Trichodermanya banyak sekali. Situ. Mungkin di sana juga ada mungkin. Di akarnya, biangnya trichoderma berada di situ. Gitu, oke. Jenengan jadi bisa mencari sendiri. Kalau saya soalnya punya punya rasa kurios tinggi, jadi saya ingin tahu banget ini kenapa, kinerjanya bagaimana, mekanisme kerjanya bagaimana, kok bisa mendapatkan trichoderma itu dari bambu, kok dari akar bambu, kenapa media di bawah media tanah di bawah bambu itu bisa subur dan sebagainya. Saya langsung turun ke lapangan nyari kenapa bisa begitu, dan akhirnya saya menemukan hal ini di sini. Ternyata memang medianya memang sudah clear dari jamur jahat gitu, oke. Jadi untuk pengembangannya masih banyak ya channel-channel organik yang mengembangkan trichoderma ini dan cara pengaplikasiannya. Jadi macam-macam, ada yang dikasih molase dulu kalau sudah jadi ini daun bambu, atau mungkin ini bisa sebenarnya saya ambil sedikit aja, satu atau berapa gitu, ambil satu gini, saya taruh di nasi, terus saya taruh di tempat yang teduh. Itu pasti 3 hari 7 hari udah banyak trichoderma di situ, pasti itu, karena sudah ada biangnya di sini kan gitu. Jadi lebih mudah. Kalau kita ngumpulin ini kan kita sebenarnya itu random, modelnya random. Ada, cuman kan ada yang tidak, ada yang di tengah-tengah, ada yang hijau, ada yang tidak. Nah, dari random acak tadi banyak ada yang terdapat trichoderma. Setelah itu kita adakan nasi di situ, kan nasi mengandung gula dan karbohidrat, jadi dia muncul di jamurnya di nasi tersebut. Bisa diaplikasikan secara langsung, dicairkan, atau bagaimana itu nanti biar jenengan bisa buka channel-channel organik lain agar mereka juga bisa mendapat viewer yang banyak juga. Sekian dari saya, Antasina Urban Farming, memberikan wawasan tentang apa itu trichoderma. Selamat pagi, selamat beraktivitas.